Ya, dia tidak dimaksudkan sebagai Mesias politik. Dia tidak dimaksudkan sebagai Mesias yang memulihkan kerajaan duniawi. Sehingga ketika dia dihadapkan kepada pengadilan, dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya. Sementara pengikut-pengikut Yesus kemudian berubah. Kalau kita baca kisah ya, dua murid pergi ke Emmaus, Bapak Ibu. Mereka berubah setelah Yesus memberi mereka pemahaman. Ya, memecah-mecahkan roti, menjelaskan kitab suci di depan mereka, lalu dia menjelaskan kemesiasan yang dimaksud ya terkait dengan kedatangannya. Ya, dia tidak memimpin gerakan politik, tidak memimpin gerakan eh, dalam konteks duniawi, tapi surgawi. Sehingga dia mengatakan tadi, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Maka dari itu, kalau kita baca ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 6, disitulah kita melihat konsep bagaimana konsep duniawi kemudian dijungkir balikan oleh pengikut Yesus dengan konsep kerohanian kerajaan Allah itu di dalam tindakan mereka. Misalnya, di dalam Kisah Para Rasul mereka saling membantu, Bapak Ibu ya. Kepunyaan mereka, kepunyaan bersama, menjual segala milik mereka, lalu membagikan kepada orang yang kekurangan, membagikan kepada orang lain, memberikan makanan kepada orang miskin, komunitas mereka semua terjamin. Ya. Nah itu konsep yang selama waktu itu tidak ada dalam konteks kemanusia atau manusiawi atau dalam konteks masyarakat saat itu. Sehingga dengan kemunculannya sampai-sampai Kaisar Nero itu merasa terancam. Karena apa? Wah, ini kok mereka erat sekali satu sama lain. Saling membantu. Waduh, ini kerajaan saya nih bisa pecah ini kalau begini nih. Makanya dia melakukan kemudian pembunuhan besar-besaran terhadap kekristenan yang berkembang di Roma saat itu. Ya, yang adalah gereja Katolik. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Konsep duniawi itu sudah ya dirohanikan sehingga konsep duniawi tadi, Mesias duniawi itu tidaklah seperti apa yang dalam perspektif atau dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah adalah kemesiasan itu terkait dengan penyelamatan umat manusia dari belenggu dosa. Bukan menyelamatkan umat manusia dalam konsep politik. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang dinyatakan oleh Paus itu sering dipelintir oleh ya kelompok sedevakantis, kelompok anti gereja Katolik. Ya. Jadi bagaimana pandangan kita tentang salib? 1 Korintus 1 itu jelas Bapak Ibu. Ya, dikatakan karena firman salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kuasa Allah. Itu iman kita. Kemudian juga dalam 1 Korintus 1 ayat 18, 22 sampai 25, karena orang-orang Yahudi menuntut tanda-tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, suatu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena kebodohan Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan kelemahan Allah lebih kuat daripada manusia. Jadi yang dipandang bodoh oleh manusia atau di mata manusia, dipandang gagal di mata manusia, belum tentu di hadapan Allah, karena manusia bukan Allah. Ya. Jadi fakta bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah bagi manusia pada masa itu dan bagi manusia yang menghina Kristus, bagi manusia yang tidak mengimani Kristus, mungkin dipandang sebagai suatu kegagalan dan kebodohan. Tetapi bagi pengikut Kristus adalah lambang kemenangan. Ya.
Jadi pernyataan Paus Fransiskus itulah kemudian yang dipotong-potong oleh pemuat berita, yang kemudian dipelintir-pelintir oleh kelompok lain mengambil dari berita-berita itu. Itu yang terjadi. Tidak pernah ada ajaran gereja Katolik mengatakan Yesus gagal. Tidak pernah ada ajaran gereja Katolik mengatakan salib adalah lambang kegagalan. Salib adalah lambang kemenangan. Makanya Anda lihat orang-orang Katolik, baik itu di bidang olahraga, pemain bola kah, kalau dia membuat tanda salib sebelum masuk ke lapangan, apa itu maksudnya? Selain dia menyatakan imannya kepada Allah Tritunggal, dia juga mengakui tentang wafat, sengsara wafat dan kebangkitan Kristus. Dan ingat, tanda salib itu adalah pernyataan singkat dari syahadat para rasul yang kita ucapkan dalam misa. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Suto, silakan. Silakan Pak Suto. Oke. Ya, karena Pak Suto masih belum mengangkat mikrofonnya, oke. Nah, kalau mereka kita mengatakan Yesus gagal dan salib adalah lambang kegagalan, dalam syahadat para rasul ini kita bisa melihat, Bapak Ibu, sumber-sumber ya. Sumber-sumber dari pernyataan iman kita dalam syahadat para rasul. Ini sekilas saja untuk menunjukkan pada kita ya. Misalnya di situ ada ya, aku percaya akan satu Allah, ya, Bapa yang Maha Kuasa. Ya, di situ Ulangan 6 ayat 4, Markus 2 ya, 12 ayat 29, 32, Bapa. Di sini ada kutipannya yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ada kutipannya. Ya, ada sumbernya, pencipta langit dan bumi. Oke, saya langsung turun kepada yang mereka tuduh. Apakah kita tidak mengakui? Kita mengakui penyaliban Yesus. Ini. Lalu dari mana mereka kita mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah kegagalan? Dan Yesus itu gagal. Dari mana sumbernya? Ya, dari sumber pelintir-pelintir tadi Bapak Ibu, dari sumber hoaks tadi Bapak Ibu, dari informasi yang dipotong-potong tadi Bapak Ibu, dari kebohongan yang disebarkan tadi Bapak Ibu. Sementara dalam syahadat para rasul kita mengakuinya. Dalam dokumen gereja kita mengakuinya, dalam kitab suci kita mengakuinya. Lalu informasi dari Hong Kong kali ini ya, informasi bodong dari mana cerita ini? Dari pernyataan Paus tadi, ya itu udah dipotong bagian akhir dari homilinya Paus. Sementara Paus itu tidak bermaksud mengatakan itu, tapi memberikan ilustrasi, memberikan penjabaran tentang bagaimana pandangan manusia secara manusiawi tentang kejadian atau tentang penyaliban Yesus. Dan bagaimana kita dalam pelayanan kita memandang pelayanan kita seringkali kita memandangnya gagal, tapi tidak demikian dalam perspektif Allah. Itu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dari kurang lebih selembar homilinya itu. Ya, yang saya lihat di dokumen itu disingkat masalahnya Bapak Ibu, karena itu panjang dokumennya, tapi itu di bagian akhir dia sebutkan itu tadi. Diperbandingkan dengan pandangan kita terhadap pelayanan kita yang kita pandang gagal dengan ya, diperbandingkan dengan kita yang memandang pelayanan kita itu gagal, diperbandingkan dengan penyaliban Yesus yang dipandang oleh orang lain yang tidak mengimaninya itu sebagai sesuatu yang gagal atau sesuatu yang bodoh. Itu maksudnya. Jadi nggak ada itu iman Katolik mengatakan Yesus gagal dan salib adalah lambang kegagalan. Masa setiap hari saya buat tanda salib dan saya memandang itu adalah lambang kegagalan? Untuk apa saya membuat tanda salib kalau itu lambang kegagalan? Untuk apa ada salib di tempat ibadah atau di rumah kita masing-masing kalau itu adalah lambang kegagalan? Nyata-nyatanya orang Katolik memakai lambang salib, memakai tanda salib. Itu sudah sangat jelas. Ya. Oke Pak Suto, silakan kalau ada tambahan. Tadi sempat terdampar keluar ya. Halo Pak Suto? Pak Suto.
Pak Suto. Oke, Pak Suto mungkin lagi ada kegiatan lain ya. Oke. Nah, saya tidak menjelaskan panjang lebar ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya mungkin akan mengangkat lagi salah satu tulisan dari website Katolik yang sudah saya sebarkan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita sudah lihat ya Bapak Ibu ya, tidak ada itu ajaran semacam itu dalam ajaran Katolik. Kemudian ya, kita lihat ya. Ini. Bagaimana mungkin kita katakan itu adalah kegagalan sementara kita diajarkan bahwa kematian Yesus di salib adalah kemenangan. Gak ada satupun mengatakan kegagalan. Nah, kita bisa lihat misalnya bagian-bagian ini yang ditulis dalam Katolisitas ini. Ya. Aku betul-betul frustasi kepada Tuhan Yesus harus mati di tiang salib. Kenapa Tuhanku sampai kalah dengan tentara Romawi? Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu ya, dari orang. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini jawaban dari iman Katolik. Dari judulnya sudah ketahuan bukan? Kematian Yesus di salib adalah tanda kemenangan. Nah, kita lihat sedikit saja ya, karena kita sudah sangat jelas tadi ya Bapak Ibu ya. Kematian Yesus di kayu salib itu bukanlah sesuatu tanda kekalahan. Nah, itu kan Bapak Ibu ya, atau kegagalan ya. Kematian Yesus di kayu salib itu bukanlah sesuatu tanda kegagalan atau kekalahan, tetapi justru kemenangan. Penderitaan dan wafatnya itu memang merupakan suatu kebodohan menurut hikmat manusia, tetapi menurut hikmat Allah itu adalah kemenangan. Ya. Sebab dengan pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari mati, maka Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini dapat bangkit dari kematiannya, dan memang hanya Yesus Kristus saja, dan tidak akan pernah ada lagi. Yesus Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, wafat di salib sebagai korban tebusan dosa-dosa umat manusia, agar dengan demikian jurang yang memisahkan antara Allah dan manusia akibat dosa dapat terjembatani, sehingga manusia dapat kembali kepada Allah dan menerima hidup yang kekal.